kita akan mulai supaya waktunya cepat, karena lebih cepat lebih baik, lalu kita nanti berdoa. Mungkin ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa, ya walaupun dengan media, tapi saya percaya Tuhan bisa memakai media untuk memberikan kepada kita kelepasan ya. Jadi luar biasa, mungkin ada di antara kita nanti kawan-kawan yang sudah bergabung di Zoom, ataupun ada beberapa teman yang juga bergabung di Facebook, ya karena kita ada 2 channel hari ini, yaitu di Facebook dan di Zoom. Ya, kita akan buka dulu dalam doa. Saya minta Pastor Fendi sebagai host untuk membuka di dalam doa, lalu setelah itu kita akan masuk dalam satu lagu, dan setelah itu kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan, nanti saya akan memberikan bukan tanya jawab, tetapi mungkin ada sharing, atau mungkin ada yang perlu didoakan. Ya, nanti ada saya, ada Pastor Fendi, lalu mungkin ada Pastor Rudi, yang nanti juga akan saling mendoakan kita semuanya. Percayalah bahwa di dalam Tuhan, ya Tuhan memberikan kepada kita kelepasan, dan pada waktu Tuhan memberikan kelepasan seperti Indonesia yang dijajah oleh penjajah lalu merdeka, ya maka kita pun juga dimerdekakan. Ya, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Saya persilakan Pastor Fendi untuk membuka acara Miracle is Free malam hari ini. Silakan. Mari kawan-kawan kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang makasih, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami sama-sama boleh beribadah mencari Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami rindu Tuhan melawat setiap kami melalui kuat kuasa Roh Kudus yang kami percaya tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, kami mau dicelikan mata rohani kami mau belajar sesuatu yang baru tentang kutuk ramalan Tuhan. Biarlah setiap kami, apa yang kami dengar melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya memerdekakan setiap kami Tuhan. Dan kami juga berdoa setiap roh-roh pengganggu, roh-roh di udara, segala penguasa-penguasa di udara yang berusaha untuk mengintimidasi kami hardik, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya mengizinkan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau ambil alih, Engkau pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya acara ini berlangsung Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara melawat setiap kami, pemirsa yang ada, yang menonton baik melalui Zoom maupun melalui FB live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu kita sambil membuka hati kita supaya Roh Kudus menjamah kita semuanya. Kita ikuti lagu ini. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat nanti menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan
janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi Jangan katakan. pernah menyerah, Mari kita angkat tangan kanan kita. jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan Katakan sekali lagi. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari semua tepuk tangan yang paling meriah untuk kita Indonesia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, shalom. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan saatnya kita buka hati kita untuk bersama-sama kita mendengar, kita membaca, dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini ada di Zoom sekitar 22 teman-teman, dan di YouTube, di Facebook ada sekitar 9 ya. 7, 6 ya, mungkin masih naik turun. Ada beberapa kawan-kawan yang masih mempersiapkan diri. Nah, apapun dan dimanapun saudara-saudara semua berada, saya berdoa supaya hari ini kita mendapatkan kelepasan, hari ini kita menjadi orang-orang yang mengalami kemerdekaan, seperti Indonesia yang tanggal 17 Agustus tahun 1945 terbebas dari penjajahan, maka hidup kita juga dimerdekakan Tuhan dari kutub, dari belenggu dosa, ya, dari semua yang membelenggu kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati seluruh janji Tuhan di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara-saudara, kita akan bersama-sama hari ini kita membaca satu kebenaran firman Tuhan, dan sama-sama kita akan melihat dari screen kita. Ya, kalau sudah lihat di monitor handphonemu ataupun di monitor televisi, ya saudara-saudara, saya memberikan satu judul khotbah atau judul di dalam Medical is Free malam hari ini adalah kutub, ya, daripada ramalan, ya. Mengapa orang Kristen tidak boleh
diramal dan tidak boleh meramalkan diri. Ya, saudara-saudara. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak di dalam Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Ulangan 18 ayat ke-10 sampai yang ke-18. Kalau sudah bisa menemukan di dalam layar saudara, mari kita semua membaca dengan suara yang keras, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ulangan 18 ayat 10 sampai yang ke-18. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, ayat yang ke-11, seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, ayat yang ke-12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat ke-13. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan apa? Tuhan Allahmu. Nah, saudara, ini adalah dasar kebenaran firman Tuhan tentang tema kita malam hari ini, kutuk, ya, kutuk yang diakibatkan karena meramal, ya. Apa sebetulnya ramalan itu? Nah, ramalan itu sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan nubuatan. Nah, kalau kita lihat di dalam slide berikutnya, ya, saya tulis di sini, Anda bisa melihat bersama-sama, dan saya tulis di sini, ramalan atau ramal adalah usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan atas pertanyaan atau situasi melalui cara-cara okultisme. Perhatikan ya, jadi ramal itu dasarnya adalah okultisme. Okultisme sendiri itu adalah aliran sebuah kepercayaan yang percaya bukan kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kepada kuasa-kuasa jahat. Ya, nah, ditentukan dengan ritual-ritual tertentu. Ramalan ini suka digunakan untuk mengetahui masa depan melalui cara-cara yang umumnya dipandang tidak masuk akal atau irasional. Nah, orang-orang yang melakukan ramalan ini ya biasa disebut dengan peramal atau tukang ramal atau juru ramal atau apa? Di dalam Alkitab dikatakan ahli nujum. Nah, biasanya orang suka meramal itu mau melihat apa? Biasa melihat jodohnya siapa. Bagi yang mungkin umurnya sudah tidak seperti yang diharapkan, lalu kemudian datang ke peramal, bertanya jodohnya nanti siapa, tahun kapan dia akan mendapatkan jodoh, lalu rezekinya nanti bagaimana, matinya kapan, ya, keberuntungannya itu pada hari apa, jam berapa, ya, dan seterusnya. Lalu ramalan itu juga biasanya orang-orang menanyakan tentang perubahan-perubahan kepemerintahan, perubahan-perubahan zaman, dan juga apa? Perubahan-perubahan kepemimpinan. Nah, saudara-saudara, apalagi hari-hari ini kita sedang dilanda, seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID, ya, dan sudah akibat dari COVID ini bukan hanya mengancam kesehatan, tetapi juga memukul sendi-sendi perekonomian bukan hanya Indonesia, perhatikan, tapi seluruh dunia. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan. Banyak para orang-orang yang dulunya duitnya banyak, usahanya bisa lancar, tapi hari-hari ini mereka mengalami sesuatu yang buruk dalam usaha pekerjaannya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau iman tidak kuat, kalau tidak memiliki iman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, maka iblis sedang menawarkan sesuatu ya di dalam kehidupan semua orang, juga termasuk anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk meramal ya. Nanti gimana? Virusnya kapan akan selesai? Jadi bisnis yang cocok itu apa? Ya, lalu dengan siapa harus berbisnis? Saudara, kalau Anda lakukan, ya artinya Anda melanggar firman Tuhan tadi, ya. Kan di dalam Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-10 sampai yang ke-18 tadi dikatakan, ayat yang ke-12, ini adalah peringatan sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini, perhatikan, jadi orang yang meramal itu adalah
orang yang mengalami kekejian bagi Tuhan. Jadi Tuhan melihat orang itu keji, kata keji itu jijik. Kata jijik itu, keji itu juga ya tidak mau melihat lagi. Dan dikatakan karena ini merupakan kekejian bagi Tuhan, ya maka Tuhan menghalau. Jadi kata menghalau itu Tuhan mengusir, saudara. Jadi itu ramalan tentang ramalan. Ada orang berkata, lalu bedanya apa Pak dengan nubuat? Ya, tadi kalau ramalan itu secara gampangnya adalah sumbernya bukan dari Tuhan. Ya, seringkali orang ingin mengetahui masa depan, tetapi sumbernya bukan daripada Tuhan, tapi sumbernya dari okultisme. Ya, ini ada dasarnya, saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudara saya membacakan seperti ini pasti ada referensinya. Kalau saudara melihat referensinya, saudara cari di Google. Ya, jadi ini menurut apa yang ditulis dan disepakati oleh para orang-orang pintar. Nah, saudara, lalu nubuat itu apa? Nubuat itu ya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan prophet. Ya, kata nubuat itu dalam bahasa aslinya adalah nebuah. Ya, nebuah itu artinya menyatakan sesuatu yang lebih dahulu, ya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, biasanya melalui perantaraan. Nah, ini bedanya. Kalau tadi perantaranya adalah namanya peramal, atau tukang ramal, atau juru ramal, atau ahli nujum, tapi di sini perantaranya adalah seorang profet atau seorang nabi. Nah, saudara bisa lihat bahwa nabi itu adalah seorang yang memang merupakan salah satu dari 5 jawatan. Ya, ada rasul, ada guru, ada penginjil, ya, ada nabi, ada gembala. Ya, jadi merupakan salah satu apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Salah satu daripada 5 jawatan. Sumbernya jelas. Karena ini nabi, artinya sumbernya daripada Tuhan. Sebaliknya orang yang mendapat nubuatan atau melakukan nubuat ini, ya disebut adalah seorang prophet. Ya, hasilnya adalah profetik. Ya, jadi ada istilah kadang-kadang doa profetik. Ya, ada apa namanya KKR profetik, artinya apa? KKR nubuatan, ya. Itu aslinya, tetapi di lain itu mungkin ada di luar daripada nubuat-nubuat, ya, sehingga banyak sekali orang yang suka bernubuat tetapi bukan berasal daripada Tuhan, hasilnya tidak akurat, ya, sehingga orang suka meledek, itu mah bukan nubuat tapi apa? Lubuat atau lu buat-buat, ya. Saudara-saudara, maka itu kita harus hati-hati. Alkitab menasihati kita supaya kita menguji segala macam apa pengajaran, ya, supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Nah, kita akan melihat ya, saudara, ramalan ini jenisnya apa saja. Ya, seringkali ya tadi sudah saya katakan dari awal, orang yang ingin mengetahui masa depan itu dari apa saja. Saya tidak mengajarkan lalu supaya Anda semuanya lalu rame-rame mencari peramal, bukan, tetapi supaya kita mengerti, karena ini ajaran Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk meramal, tetapi Tuhan mau kita percaya kepada firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Begitu kita percaya ya dengan firman Tuhan, iman kita timbul, iman kita bangkit, maka yang terjadi adalah apa? Mujizat. Ya, bukan sesuatu yang justru membuat kita ini hidup dalam kutuk, tapi kita dilepaskan. Karena firman Tuhan itu melepaskan kita dari kutuk. Nah, jenis-jenis ramalan yang pertama adalah astrologi. Astrologi itu ilmu perbintangan. Ya. Kita tidak membahas tentang ilmunya, tapi saya hanya mengatakan Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kita percaya kepada bintang-bintang. Ya. Ada apa? Bintang Aquarius, ada Pisces, ada Aries, ada Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, dan seterusnya. Ya, yang terakhir ditemukan namanya Ophiuchus. Ya, itu seperti pria, tetapi ya di belakangnya itu seperti ada gambar ular yang besar, gitu. Ya, biasanya dulu ada 12, tapi sekarang sudah mengalami perubahan, tambah satu lagi, ya, jadi 13. Nah, kalau kita masih percaya dengan hal-hal seperti ini, kalau kita masih percaya dengan astrologi, seringkali kalau kita anak-anak muda ya, para remaja gitu, bintangmu apa? Oh, saya bintangnya Sagittarius. Sagittarius itu apa? Ya, separuh manusia, separuh binatang. Nah, saudara ya.
Kalau Anda masih percaya itu, Anda harus bertobat, ya. Karena kita diciptakan itu segambar dengan Tuhan, bukan segambar dengan binatang, bukan segambar dengan apa yang lain-lain. Tapi saudara dan saya, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia yang segambar dengan kita. Jadi kita itu bukan segambar dengan ikan, bukan segambar dengan kambing, bukan segambar dengan kalajengking, ya. Tetapi kita segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini jenis yang pertama. Supaya kita mengerti, ya nanti kalau masih ada yang percaya seperti itu, ya nanti kita akan bongkar akibatnya apa. Lalu kita bertobat, kita berdoa, maka kita mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Lalu berikutnya, saudara, yang kedua. Yang kedua itu tentang palmistry. Palm itu adalah telapak tangan, ya. Jadi seringkali orang yang meramal itu dilihat dari apa? Garis-garis tangannya. Oh, ini garisnya putus. Jadi rezekinya putus nih. Nah, kalau putus nyambungnya gimana? Wah, memang dari lahirnya begitu. Apa enggak gitu? Apa kemudian yang meramal bisa nyambung garis tangan? Kan enggak bisa. Ya. Oh, ini kalau begitu ini sukar hidupnya, susah. Saudara mau nyambung, ya, garis tanganmu nyambung sekalipun, kalau kamu males ya nggak diberkati. Iya Pak, iya. Tetapi kalau walaupun putus sekalipun, tapi kalau Anda hidup dalam perkenanan Tuhan, ya, saudara tidur pun ditunggui berkat. Nah, ini bedanya kita di dalam Tuhan, ya, percaya dengan firman, dan orang yang tidak percaya dengan firman. Tadi saya pulang dari Pantai Indah Kapuk, ketemu dengan salah satu pejabat, saya hanya mikir begini, kenapa ya orang kok suka meramal? Tapi ada satu hikmat muncul di dalam hati saya, orang yang suka meramal itu adalah orang yang tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Ya, saya ulangi. Orang yang suka meramal itu adalah orang yang tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Walaupun Anda pendeta, walaupun Anda gembala sekalipun, walaupun Anda anak Tuhan, aktivis gereja, pemain musik. Tapi kalau Anda masih percaya dengan garis tangan, ya, percaya dengan tadi bintang-bintang, maka Anda sedang tidak percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Bayangkan kalau titelmu teologia misalnya gitu. Kalau KTP-mu Kristen, lalu Anda tidak percaya dengan firman Tuhan, apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Saudara-saudara. Nah, itu sebagai pertanyaan supaya kita bisa mengevaluasi diri. Lalu berikutnya, spiritisme. Apa itu spiritisme? Spiritisme adalah satu paham yang mempercayai bahwa manusia itu dapat melakukan bertanya kepada roh-roh orang mati, ya, baik secara langsung, direct, ya, baik melalui pertolongan mediumik itu perantara, ya, baik juga melalui cara-cara lain, panggil orang mati dengan apa? Jalangkung, ya. Kalau datang diundang, kalau pulang nggak usah diantar, itu jalangkung, ya. Ritual kubur, ya, menyepi di suatu tempat untuk menanyakan sesuatu kepada roh-roh, kepada arwah-arwah. Perhatikan, Anda sedang terikat dengan spiritisme. Lalu ada orang bertanya, Pak Pendeta, kalau misalnya saya mimpi, ya, mimpi dengan almarhum orang tua saya sudah meninggal, lalu tiba-tiba pada saat mimpi itu ayah saya itu minta dibelikan baju, ya. Lalu gimana Pak? Apakah saya harus percaya? Ya, lalu ada yang percaya, lalu ngomong dengan pendetanya, dengan gembalanya, Pak Pendeta, ini saya tadi malam mimpi orang tua saya almarhum datang dalam mimpi saya minta baju, ya. Lalu Anda bareng-bareng ke kuburan belikan baju, ditaruh ke bongpainya atau di atas pusaranya. Saya berkata, sudah tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, mungkin Anda sedang rindu dengan orang tuamu, ya. Jadi jangan lalu bertanya, lalu kenapa saya nggak bertanya ya? Tadi bajunya mestinya warnanya apa? Nah, saudara, ya. Jadi tidak usah lagi percaya kepada arwah-arwah orang yang meninggal. Bukan berarti kita mengabaikan orang tua kita yang sudah meninggal. Bukan berarti kita jadi orang Kristen yang tidak hormat kepada orang tua. Harus hormat semenjak orang tua kita masih hidup sampai orang tua kita almarhum, kita tetap harus menghormati. Amin. Bahagiakan orang tua kita ketika apa? Ketika dia masih hidup. Pada waktu orang tua kita meninggal, ya tetap harus dihormati. Boleh nggak datang ke kuburan? Boleh.
tapi jangan berdoa, ya, jangan minta-minta, ya. Yang orang Jawa bilang, "Eyang, saya mau usaha, Eyang, tolong usaha saya dibantu, ya, supaya saya buka warung ini jadi rame." Nah, gimana bisa membantu warungmu jadi rame, wong Eyangmu dulu aja dulu hidupnya ya memprihatinkan. Ya, saudara, jadi tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan yang hidup. Ya, lalu bagaimana? Ya sudah, kalau mereka dulu belum mengenal Tuhan, ya sudah, hidup ini kan pilihan, saudara-saudara ya. Jadi makanya jadi orang Kristen, jadi orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh yang mengerti katakan amin. Ya, lalu berikutnya, nah itu sudah bisa lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-13, ya. Saudara nanti bisa baca ayatnya sendiri, ya. Lalu astromantik. Apa itu astromantik? Meramal sebuah kejadian yang akan datang berdasarkan apa? Tanda-tanda di langit, ya. Seperti di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus mau lahir, maka para Majus itu lihat langit, ada bintang, ya. Ayatnya berkata begini, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya dari timur, dan kami akan datang untuk menyembah dia. Nah, lalu saudara berkata, Pak, kan iya kan, orang Majus saja boleh melihat, masa kami tidak boleh melihat bintang? Ya, saudara-saudara ya, itu dulu karena belum ada teknologi. Saudara-saudara, sekarang kita percaya aja kepada firman Tuhan. Amin. Ya, jadi tidak usah percaya dengan yang begitu-begitu. Ya, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi penolong, menjadi apa? Petunjuk. Karena ada lagu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, jadi kemanapun kaki kita melangkah, kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan dituntun oleh apa? Ramalan-ramalan. Ya, begitu. Berikutnya, saudara, kronomensi. Apa itu kronomensi? Ilmu ramal ya untuk menentukan hari baik. Ini sering sekali ya. Hari baik itu hari apa, hari buruk hari apa, orang mau menikah dihitung, ya, perempuannya lahir tanggal berapa, tahun berapa, laki-lakinya, begitu pula, lalu ditanyakan kapan menikahnya, jam berapa dan seterusnya. Semua hari itu baik. Setuju katakan amin. Ya, ada berapa hari Tuhan ciptakan? 7 kan, bukan 8 loh ya, 7 hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semuanya baik. Ya. Kalau nggak baik, untuk apa Tuhan ciptakan? Semua Tuhan ciptakan itu, ya, hasil daripada karya Tuhan itu semua baik, saudara ya. Tapi jangan menikah hari Minggu pas ibadah, mengganggu kebaktian, ya. Tapi sekarang kan kita sedang dalam masa-masa pandemi, sering ada banyak gereja-gereja yang belum bisa offline, ya, kita masih online, saudara-saudara ya. Nah, kita tidak memilih hari untuk menikah, kita tidak memilih hari ya yang baik untuk pindah rumah. Kita tidak memilih hari yang baik untuk memulai sebuah usaha dan seterusnya. Ya sudah, kalau memang hamba Tuhan di gerejamu bisanya hari Jumat, ya Jumat Kliwon lagi, atau Selasa Kliwon lagi, atau Senin Pon, Senin Legi, Senin Pahing, ya sudah, tidak persoalan. Semua hari itu baik. Ketika Anda mengawali ya usaha Anda, pindah rumahmu, ya dengan pertolongan Tuhan, dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka janji berkat itu akan datang kepada kita semuanya. Yang mau diberkati katakan amin. Ya. Lalu yang terakhir, geomancy. Ya. Apa tuh geomancy? Ini juga sering sekali ya, ramalan berdasarkan letak bangunan, ya. Rumahnya menghadap mana, ruangannya bagaimana, arah bangunannya bagaimana, ya. Seperti ya, saya orang Jawa ya, jadi orang Jawa itu suka sekali rumahnya menghadap ke selatan. Ya. Kenapa? Karena kalau menghadap ke selatan itu sedang menghormati Kanjeng Ratu Kidul katanya gitu ya. Apa betul? Ya, ya kita tidak pernah mengerti ya. Karena ini adalah satu adat yang diyakini turun temurun. Tetapi saya mau berkata, segala arah itu baik. Ya, asal Anda tidak membuat rumah menghadap ke atas saja. Coba Anda bayangkan. Kalau Anda bikin rumah menghadap ke atas, gimana caranya? Ya Anda kepanasan, Anda kehujanan, masuknya bagaimana? Ya, segala arah itu baik, saudara-saudara ya. Asal tidak menghadap ke atas. Ya, jadi tidak usah terlalu saudara bingung dengan arah bangunan. Ya, kalau saya suka sekali rumah pojok, rumah gub,
yang menghadap timur dan selatan. Untuk apa? Bukan karena timur, ya saya orang timur, ya gitu. Lalu kemudian menghadap selatan menghormati Kanjeng Ratu Kidul, bukan. Tapi karena filosofinya begini, menghadap ke timur itu matahari terbit dari timur, sehingga pagi hari itu sinarnya itu membuat rumah saya, ruangan-ruangan yang bisa dimasuki oleh sinar matahari itu jadi sehat. Hadap selatan, biasanya rumah yang hadap selatan itu apa? Kalau musim kemarau itu dingin, ya, artinya tidak kena terik matahari. Tapi kalau musim penghujan, ya karena hujan, ya agak sedikit kena sinar matahari, tapi kan diguyur hujan. Begitu pengertiannya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa hal, masih banyak lagi. Kita tidak membahas karena kita tidak sedang belajar tentang full okultisme, tetapi supaya Anda mengerti, mungkin ada di antara kita yang hari ini kejebak di dalam ramalan-ramalan, mungkin ya seperti tadi, ilmu perbintangan, lalu percaya dengan garis tangan, ya lalu bertanya kepada arwah-arwah, lalu ya macam-macam letak bangunan percaya, ya ramalan hari baik itu seperti apa, buka usaha dan seterusnya. Malam hari ini kita harus mengerti bahwa ternyata itu adalah tidak dikehendaki Tuhan. Amin. Itu merupakan satu kekejian bagi Tuhan. Nah, sekarang kita lihat nasihat firman Tuhan. Nah, di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Nah, saudara-saudara, ini saya kasih judul kutuk akibat percaya kepada ramalan. Jadi kalau Anda tadi percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu, apa akibatnya? Ulangan 18 ayat 12. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Ya, saya akan baca ulang supaya kita mengerti semuanya. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah, Tuhan Allahmu menghalau engkau. Perhatikan, dari hadapan. Ya, jadi kalau Anda masih percaya dengan ramalan-ramalan yang salah satunya itu tadi banyak sekali, ya, maka Tuhan melihat kita ini, maaf ya, menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita bisa dihalau, kita bisa diusir oleh Tuhan. Bukan karena kita maaf mencuri, bukan karena kita tidak ke gereja, bukan karena kita lupa membaca firman Tuhan, bukan karena kita tidak kuasa, tetapi karena kita masih percaya kepada ramalan-ramalan. Maka Tuhan menghalau kita dari hadapan Tuhan. Perhatikan, ini sangat penting. Ya, ini khusus untuk orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak bicara dengan orang-orang di luar iman Kristen. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang tidak percaya kepada Tuhan, ya dilarang protes. Ya, karena ini adalah kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Ya, dihalau, diusir oleh Tuhan dari hadapannya. Lalu yang kedua, akibatnya apa? 1 Korintus 6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Perhatikan, jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, karena orang yang percaya kepada tahayul, percaya kepada ramalan itu termasuk penyembah berhala. Orang berzina, banci, ya, orang pemburit itu maaf ya, orang melakukan hubungan seksual ya dari duburnya, ya. Lalu pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, pemfitnah, perhatikan, ya termasuk orang yang suka bikin hoak, ya, penipu, kata penipu, ya, kalau menipu sekali tidak apa-apa, kalau penipu itu orang yang memang pekerjaannya tukang tipu, ya, perhatikan, tidak akan mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Mestinya banyak sekali kutuk-kutuk, tapi saya hanya angkat dua. Dua ini sudah beratnya luar biasa. Ya, yang pertama akibatnya saudara bisa diusir Tuhan dari hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, sudah Kristen, sudah melayani, ya. Kalau minggu ibadah online, ya, mungkin pemain musiknya, mungkin WL-nya, mungkin pendetanya, tapi tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Menurut saya itu adalah sebuah tindakan yang apa? Sia-sia, saudara. Jadi maka itu mari kita bertobat ya, supaya iman kita itu tidak sia-sia. Orang yang memiliki iman tentunya orang yang mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi tidak lagi
mau percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Hanya percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh apapun yang terjadi. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya, saudara ya, hidup kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Saya mau bersaksi, saudara, pada waktu sekitar tahun 95, ya, saat saya menikah, 96, saya menikah tanggal 16 Desember tahun 1995. Tahun 96 saya masih bekerja waktu itu, belum menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, dan saya ada acara annual meeting ya di sebuah perusahaan saya, lalu tempatnya itu ada di Jogja. Saya tahu ya, waktu saya duduk menunggu kawan-kawan saya turun dari kamar masing-masing karena kita mau jalan-jalan, lalu saya didatangi oleh seseorang yang memakai baju kejawen gitu ya, baju adat Jawa. Lalu saya ditanya, nunggu siapa Pak? Saya ngomong, saya nunggu teman-teman. Boleh saya melihat garis tangannya? Nah, saya kasihkan aja, saudara. Saya hanya mau melihat apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Lalu tangan kiri saya dilihat, waduh, Bapak ini semestinya ini harusnya ini hebat luar biasa. Ya, tadi Bapak ngomong puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti Bapak Kristen ya? Iya. Tapi sayang, Bapak ini kalau saya lihat garis tangannya, Bapak Kristen tapi Bapak nggak pernah ke gereja. Nah, lalu saya biarkan saja. Ya, oh iya Pak, terus gimana? Ya, saya hanya ingin tahu ramalan berikutnya seperti apa. Ya, lalu dia ngomong, nanti Bapak umur 36 tahun. Artinya waktu itu saya masih muda sekali. Ya, saudara, saya berarti belum umur 30 ya. Nanti pada waktu umur 36, Bapak akan sakit parah. Kalau nanti tidak diwiradati, kata diwiradati itu, ya diobati menurut mereka, ya nanti Bapak bisa meninggal dunia. Ini sakitnya amat sangat parah. Nah di situ saya marah sama mereka, sama dia. Saya pegang tangannya dan saya marahnya dengan sopan. Dia bilang, Bapak ini keliru. Lawong saya ini pendeta kok enggak pernah ke gereja. Itu setiap hari Minggu itu saya khotbah di gereja, Pak. Ya, jadi Anda salah. Yang pertama Anda salah. Lalu yang kedua, Pak, umur saya 36, saya nggak sakit, saya nggak kenapa-kenapa. Sebab Tuhan menjanjikan kepada saya itu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan saya itu bukan suram. Masa depan saya itu adalah masa depan yang sudah digariskan oleh Tuhan, dirancangkan, direncanakan oleh Tuhan, dan memiliki masa depan yang baik. Jadi, mohon maaf, saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak. Tentunya saya pakai bahasa Jawa, saudara. Lalu saya doakan, ya, amin, selesai, ya sudah, saya tinggal. Tetapi yang namanya orang, saudara, saya ini ya percaya ya tidak. Jujur, pada waktu umur 36 tahun, ya, saya ingat itu lalu saya mikir, waduh, hari lahir saya tanggal lahir saya tanggal 16 Desember. Pas tanggal 16 Desember, saya umur 36 tahun, aduh, apa betul saya nanti mau sakit ya? Ya, nanti kalau kejadian seperti apa? Ya, lalu saya ingat orang yang percaya dengan ramal itu adalah orang yang nantinya akan dihalau oleh Tuhan, orang yang akan diusir oleh Tuhan dari hadapannya, dan orang itu tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, di surga tidak diakui, tidak dapat bagian, artinya hidupmu di tengah-tengah dunia, engkau akan mengalami apa? Kutuk. Perhatikan, ya. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku tidak percaya dengan semuanya itu. Sekarang saya umur 51, saudara. Dan pada waktu saya umur 36, tidak terjadi apa-apa. Justru di umur 36, Tuhan memberkati kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, dengan dahsyat dan luar biasa. Artinya apa? Ya, kalau itu sesuatu yang datang bukan dari Tuhan, ya pasti akan keliru. Tapi kalau itu datangnya sumbernya dari Tuhan, disampaikan oleh hamba Tuhan, seorang profet, seorang nabi yang benar-benar dekat sama Tuhan, saya yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus, ya pasti apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Nah, yang terakhir dari slide saya. Nah, kalau saudara sudah mengerti semuanya ini, lalu ada yang bilang, Pak, saya dulu pernah percaya dengan ini, saya juga percaya dengan hari baik, saya percaya dengan angka baik dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita harus lakukan, kita bertobat tentunya. Galatia pasal yang ketiga,
Ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Baca sama-sama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Perhatikan. Jadi kita yang terkutuk ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kutuk kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca 2-3. Yesus Kristus telah membuat ini yang penting. Ya, ulangi. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, perhatikan, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Perhatikan, ada dua berkat yang luar biasa ketika kita bertobat, ketika kita tidak lagi percaya dengan ramal-meramal itu, ya, karena semua kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka Tuhan memberkati kita yang pertama tentang berkat Abraham. Ya, berkat Abraham itu bukan hanya berkat jasmani, juga termasuk berkat rohani. Ya, janji Tuhan kepada Abraham menjadi bapak orang percaya, diberkati, siapa yang memberkati kamu akan diberkati, siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk, dan seterusnya. Itu juga berlaku untuk kita semuanya. Kenapa? Tuhan Yesus berkata, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Rohnya ini guru besar. Oleh iman kita menerima anugerah Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Sehingga Roh Kudus menuntun kita, membuat kita ini mengerti akan jalan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada di antara kita yang masih percaya dengan ramal-meramal, malam hari ini bertobat, jangan percaya ramalan lagi. Sebab dengan Anda percaya kepada ramalan, artinya Anda sedang tidak percaya dengan firman Tuhan. Ya, perhatikan nasihat firman Tuhan yang terakhir. Kitab Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-11. Ya, kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Ayat terakhir. Setelah ini saya beri kesempatan untuk mungkin ada yang pengakuan, ya, minta didoakan, kita mau doakan, ya. Kita baca sama-sama, Yeremia 29, 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu. Ya, saya mau tanya, hari depan atau masa lalu? Ya, bukan masa lalu. Tuhan tidak sedang berbicara tentang masa lalu. Ya, masa lalu itu hanya sebuah cerita. Tapi Tuhan mengajari kita berjalan mulai sekarang, melangkah ke depan, kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang mau diberkati Tuhan, katakan yes. Yang mau diberkati Tuhan, katakan amin. Ya, percaya kepada firman Tuhan. Jangan percaya kepada ramal-meramal. Ada kesaksian lagi. Ya, dulu pernah diomongin, ini anakmu yang nomor 1 itu begini, nanti itu duitnya lebih banyak, yang nomor 2 itu kurang terlalu banyak, yang nomor 3 itu banyak sekali, kasihan yang nomor 2. Saudara, itu yang ngomong manusia. Manusia bisa salah, manusia bisa sakit, manusia bisa meninggal dunia. Tetapi Tuhan, perhatikan, firman-Nya iya dan amin. Amin. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin malam hari ini ya mau pengakuan, mau didoakan, ya silakan, ya saudara. Saya lihat di sini, ini muncul di hadapan saya, ini ada Pak Pendeta Petrus Ginanjar juga, ya ada Pak Awi juga, dahsyat luar biasa, ya. Mari. Tapi sebelum saya membuka forum untuk saudara mungkin mau mengaku atau mau sharing sejenak, ya, tapi jangan panjang-panjang. Kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa. Ya, mari buka kedua tangan. Saya mau berdoa supaya anugerah Tuhan turun atas kita malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan supaya semua yang mendengar tentang berita ini, tentang kebenaran firman-Mu ini, mereka semua dibebaskan, dilepaskan dari kutuk ramalan. Karena orang yang percaya kepada ramalan, itu adalah orang yang Tuhan hardik dari hadapan-Mu, dan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ampuni kami apabila masa-masa lalu kami, haleluya,
tidak mengerti dan kami masih percaya sampai hari ini. Tapi detik ini kami mau bertobat. Kami mau Tuhan mengampuni kami, Tuhan mentahirkan, menguduskan kami. Dan kami tidak mau lagi mengulangi kesalahan itu. Tapi kami mau percaya sepenuhnya kepada janji firman-Mu. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya Engkau hidup Immanuel dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan sama-sama. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya minta Pastor Fendi untuk unmute semua, dibuka aja. Ya, saya mau bertanya kepada semua sahabat-sahabat saya, karena saya lihat di sini ada banyak teman-teman kita yang baru ya, luar biasa. Ada banyak sekali ya, di Facebook juga banyak. Saya minta juga di sini ada kolom pertanyaan, nanti kalau seandainya saudara nanti kita tidak ada waktu untuk menjawab, ya, Pastor Fendi sudah menulis, sudah tutup belum, Pastor Fendi? Oh sudah ya. Tentang pertanyaan-pertanyaan, ya, Anda bisa lihat di chatting ya, di Zoom group chatting, ya di bagian kanan daripada layar Anda itu ada grup chatting. Nanti Anda bisa menulis di situ, saudara. Kalau malam hari ini tidak sempat untuk didoakan, percayalah ya, kita akan doakan secara offline, mau online, mau offline, jawabannya Tuhan yang menjawab, dan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan, tolong angkat tangan, mungkin ada yang mau didoakan malam hari ini. Silakan angkat tangan, nanti yang angkat tangan akan unmute oleh Pastor Fendi Samsudin. Puji Tuhan. Ada yang angkat tangan? Tidak ada. Berarti semuanya orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, ya. Semua sudah mengerti bahwa ketika kita percaya kepada ramal-ramal itu, ya, bukan orangnya ya, lalu kita berkata kepada orang yang meramal, kamu, enggak, tapi tidak usahlah kita percaya dengan apa yang dikatakan manusia, karena manusia itu pada dasarnya tadi saya katakan bisa salah, ya. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak pernah bisa salah. Firman-Nya ya dan amin. Amin. Nah, kalau tidak ada, saya akan masuk dulu di sini ya. Ini di kolom pertanyaan juga tidak ada. Ini dari Pak Berti. Pak Berti Tanalepi. Shalom Pak Pendeta, mohon doa untuk kesehatan dan keluarga saya. Pak Berti atau Bang Berti, saya kenal baik ya. Ini Bang Berti ini masih ada di Ambon atau sudah ada di Bandung ya? Ya, pokoknya yang jelas masih ada di muka bumi pasti, ya. Nah, karena Bang Berti minta didoakan, ya. Saya minta mana tadi saya lihat Ibu Febe. Ya, Bu Febe mendoakan Bang Berti. Ya, beliau minta didoakan supaya diberikan kesehatan ya beliau sendiri dan keluarganya. Mari tolong di unmute Cik Febe, doakan Bang Berti. Haleluya. Percayalah saudara, doa orang benar itu bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemarin saya doakan orang ya, hanya bayi pun saja. Tuhan menjawab. Mari, Cik Febe, tolong doakan Bang Berti, ya, supaya Tuhan berikan kesehatan bersama dengan keluarganya. Tundukkan kepala bersama-sama, Cik Febe akan berdoa untuk Bang Berti. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, di mana pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, menyatukan hati kami Tuhan, menyatukan iman percaya kami, untuk kami bersama-sama berdoa untuk Pak Berti Tuhan, yang saat ini sedang tidak baik kesehatannya Bapak, kiranya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami, Bapa kami yang
luar biasa, Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala apapun masalah Amin. yang ada dalam keluarga Pak Berti ini Tuhan. Kiranya Bapak juga Engkau menyembuhkan segala sakit penyakitnya, segala kelemahan tubuhnya, dan juga seluruh keluarganya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segala Amin. apapun yang beliau juga Tuhan perlukan, Tuhan Engkau mencukupkan semuanya beserta keluarga, istri dan anak-anaknya Bapak. Engkau memberikan perlindungan yang sempurna, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa gelap, sehingga Bapak kami percaya pernyataan perlindungan kuasa-Mu Amin. selalu menyertai menuntun beliau Tuhan, kemanapun Yes. dia melangkah berjalan Tuhan. Ada tanda kuasa mujizat Tuhan menyertainya Tuhan. Terima Yes. kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan malam ini juga mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu Amin. terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi atas Pak Amin. Berti dan juga keluarganya Tuhan. Engkau menyertai semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga beliau ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Cik Febe. Oh, ini Bang Berti sudah kasih jawaban. Beliau masih ada di Ambon. Ya, puji Tuhan. Di mana-mana yang jelas ada dalam kasih anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang mau didoakan lagi, saudara? Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Kita masih banyak waktu. Atau ada yang mau bersaksi dulu sebelum mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang Anda lakukan, tapi sekarang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, perbedaannya apa, ya. Silakan, saudara ya. Supaya yang lain juga terberkati, yang lain juga mendapatkan apa? Jawaban yang selama ini saudara bertanya-tanya. Boleh enggak sih orang Kristen meramal? Boleh enggak sih percaya kepada ramalan-ramalan, ya? Daripada kita percaya dengan ramalan-ramalan, baca firman Tuhan. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya mau jelaskan lagi. Nah, Pak, misalnya gimana ya? Dalam satu gereja kemudian ada seorang yang bangkit, ya bukan bangkit dari kematian, tapi ada orang yang berdiri lalu menubuati. Ya, misalnya Pak Yunus Budianto, gitu ya. Yunus Budianto, hidupmu diberkati Tuhan. Ya, tahun 2226 yang akan datang, ya itu ya tidak mungkin masa Pak Yunus mau hidup 1000 tahun, ya. Tapi begini saudara-saudara ya, kalau itu ada di kalangan gereja, lalu ada sebuah nubuatan, ya, ada sebuah pernyataan, saudara-saudara, ya kalau baik sementara diaminkan, ya, karena nubuatan itu bersifat membangun dan nubuatan itu perhatikan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Saya masih ingat tahun 2014 yang lalu, ya, itu ada seorang hamba Tuhan yang katanya mendapatkan penglihatan dan juga nubuatan bahwa di atas kota Cengkareng, ya, di atas daerah Cengkareng dan sampai ke Kelapa Gading itu ada naga katanya, ya, naga yang di atas, ya, naga yang di awan-awan begitu. Jadi kita harus berdoa memerangi naga itu, ya. Lalu sikap kita sebagai orang Kristen bagaimana? Ya, apakah kita langsung akan menghakimi, wah itu sesat, atau kita mengaminkan, yes kita gabung sama-sama, ya. Saudara-saudara, tadi dikatakan di ayat yang terakhir, ya, bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita roh, R-nya itu besar. Artinya apa? Roh Kudus itu Tuhan berikan dalam hidup kita untuk apa? Untuk membimbing, untuk menguji apakah pernyataan-pernyataan nubuatan itu bertentangan enggak dengan firman Tuhan. Ya, kalau itu misalnya sepertinya tidak bertentangan, tetapi itu hanya over spiritual itu terlalu percaya diri. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ada orang yang katanya mendapatkan perintah Tuhan untuk membangkitkan orang meninggal dunia. Sampai peti matinya dicongkel-congkel begitu, ya. Lalu didoakan, ya, tidak bangkit. Ya, saya tidak berkata itu sesat atau tidak. Tetapi kita uji apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Ketika itu bukan berasal dari Tuhan, ya, hanya ada dua sisa pertanyaannya. Satu, apakah itu berasal dari kuasa jahat? Lalu yang kedua, apakah itu berasal dari apa? Egonya sendiri. Ya, mari kita uji semua, saudara-saudara, karena ini hari-hari ini adalah hari yang jahat.
serigala itu banyak menyerupai domba, ya. Saudara, jadi kita harus hati-hati. Jangan terlalu amat sangat percaya, ya. Ketika kita ya begitu amat sangat percaya dengan hal yang seperti itu, maka kita akan terjerumus, ya, terjerumus kepada penyesatan yang tidak kita sadari. Puji Tuhan. Dari Sydney saya lihat Ci Ceni Kusno. Haleluya, puji Tuhan, apa kabar? Tolong di-unmute, saya mau bicara. Ya. Nah, ini orang Indonesia yang ada di Sydney. Wajahnya seperti Baik, ini. Pak Paulus. Ya, dahsyat, haleluya. Shalom. Shalom. Bagaimana, sehat? Sehat, Pak Paulus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini dari Sydney. Haleluya. Salam sama Kokosno. Ada nih. Ada, mana? Ada. Tadi dia ke WC sebentar. Oh, gitu ya. Mungkin dia sedang. Oh, itu ya. Luar biasa. Shalom, puji Tuhan ya. Shalom Sydney, dahsyat. Kemarin saya doakan orang Indonesia yang ada di Sydney pulang lagi ke Indonesia. Dia bikin rumah besar sekali. Kemarin minta saya doakan rumahnya. Ya, puji Tuhan. Gede sekali rumahnya. Rumah saya sudah besar, ini 2 kali lipat. Ya, sampai saya bingung. Kamarnya banyak sekali gitu ya. Nah, orang yang dalam pelindungan Tuhan itu dimanapun diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang lain? Ada pertanyaan atau Kofedi ada yang saya belum ngebaca? Oh, Pak Petrus Ginanjar, silahkan di unmute. Yes. Salam Pak. Shalom. Ya, terima kasih yang pertama untuk firman Tuhannya. Dan yang kedua, ini ada ponakan saya yang mau kesaksian waktu ketemu dengan Bapak, waktu itu kan masih imannya baru. Oh gitu. Dan sekarang bagaimana setelah Bapak juga berikan semangat dengan firman Tuhan, dan puji Tuhan, dia sekarang dipulihkan. Yes, haleluya. Namanya siapa? Lupa saya. Namanya Ina. Oh iya, saya ketemu di Mall dan Mogot dan makan bakso ya, waktu itu ya. Ya, ini. Haleluya, makan bakso Jawir. Kesenangan saya bakso. Shalom, Ina, apa kabar? Apa yang Anda mau ceritakan kepada kita semuanya? Saya dulu belum dipulihkan dan belum mengenal lebih dalam Tuhan, dan sekarang saya mengenal lebih dalam Tuhan dan lebih makin dipulihkan, dan keadaan saya makin sehat. Amin. Udah, hanya itu? Iya. Coba tolong ceritakan dulu kenapa ya? Saya lupa. Dulu saya sakit, kena racun kan, diracunin sama alkohol gitu. Sampai koma, hampir dinyatain meninggal. Koma sampai 1 bulan? Enggak, 3 hari. 3 hari koma? Iya, 3 hari koma. Terus hampir dinyatain tidak ada. Terus 1 bulan nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Terus saya didoain sama Om, bisa. Puji bisa Tuhan. Om Ginanjar. Kalau ketemu saya sudah bisa jalan. Cuman belum normal. Sama Om Eko, sama udah dikasih semangat. Ya, puji Tuhan. Sekarang udah sehat, sudah kerja ya? Udah kerja. Ini apa namanya? Ini berapa? Coba. 1. Ini? 2. Ini? 5. Wah, berarti sudah sehat betul ya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, dahsyat. Ya. Ina, jadi ada lagi yang mau disampaikan? Udah ya. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama, Tuhan berkati. Nah, saudara mungkin ada yang belum tahu, nama kecil saya itu Eko, ya. Eko Dianto, itu ya. Lalu dulu bukan pengikut Tuhan, lalu jadi pengikut Tuhan, ditambahi Paulus Eko Dianto. Gitu. Kalau orang Jawa bilang Dianto, tapi karena saya ada di Jakarta, Dianto, gitu, pakai DH, gitu ya, supaya sedikit agak keren, gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ina, tolong kembali ke Om Petrus Ginanjar. Haleluya, puji Tuhan.
Nah, Om Petrus Ginanjar ini gembala jemaat GBI Betani di Polres, saudara. Jadi beliau seperti saudara dengan saya dan luar biasa. Semakin hari ya semakin dipercaya Tuhan mengembalakan nantinya calonnya ribuan jemaat. Amin. Puji Tuhan. Mungkin malam hari ini Om Petrus Ginanjar mau sampaikan sesuatu kepada kita semuanya. Silakan. Cukup Om, kita diberkati sekali. Ya, terima kasih di dalam setiap hari Kamis. Ya, saya percaya kalau Bapak Ibu sekalian terus mengikuti program-program IHK Miracle Free ini, saya percaya setiap kita akan dikuatkan, setiap kita pasti akan diberkati. Ya, terima kasih Om. Tuhan berkati. Yes, terima kasih Om Petrus Ginanjar. Haleluya. Erlan Nugraha dari Palangkaraya ya? Dari mana? Palangkaraya? Oke, ya coba di-unmute ya. Saya mau tanya, ini tadi kok bisa gabung dengan kita, ceritanya gimana ini? Erlan Nugraha. Tadi ada yang bagi linknya di grup. Oh, ada yang bagi linknya di grup ya, puji Tuhan. Lalu saya mau tanya, apa yang Anda sudah dengarkan hari ini tadi ya, tentang kutub ramalan ya, apa yang Anda bisa sharingkan kepada kita semuanya malam hari ini? Yang saya dapat intinya itu sesuatu yang berhubungan dengan okultisme itu sebenarnya kan melawan Tuhan. Karena emang namanya kan kekuatan itu ada dua, berasal dari Tuhan atau dari setan. Ya. Kalau kita percaya sama gitu kan otomatis kita berarti melawan Tuhan karena tidak percaya dengan Tuhan. Dan lebih percaya kepada kuasa setan daripada kuasa Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Erlan Nugraha dari Palangkaraya. Saya juga baru tahu ya. Kami dulu ada punya gereja cabang di sana, ya tapi sekarang sudah otonomi, ya. Saya juga nggak ngerti dia. Nah, saya mau tanya, Palangkaraya sudah hujan belum ya? Hah? Sudah hujan belum? Oh sudah. Oh sudah hujan, puji Tuhan. Ya. Karena bulan-bulan seperti ini biasanya banyak kabut, ya kabut asap, kebakaran hutan dan seterusnya. Ini ya, puji Tuhan. Ya. Yang lain mungkin, saudara, ada yang mau bersaksi? Pak Awi, apa yang Pak Awi dapatkan malam hari ini? Tolong di-unmute. Yes, Pak Awi, tolong di-unmute. Nah, ya, silakan. Udah. Ya, seperti tadi yang Pak Petrus bilang, semakin kita bisa ikut program-programnya gereja IHK, kita semakin bisa dikuatkan, bisa Tuhan juga selalu melihat kita, apa yang kita kerjakan gitu Pak. Jadi bisa berhasil dan beruntung. Amin. Gitu Pak. Amin. Maaf, saya mau tanya ini walaupun kita banyak yang dengar, tapi tolong dijawab dengan jujur ya, karena saya tidak mempermalukan, tapi justru kita semua mau berdoa. Pak Awi sudah punya rumah atau belum? Belum, Pak. Belum. Mau punya rumah? Mau. Nah, kita doakan sekarang, ya. Iya. Coba tolong tangannya diangkat. Ya, dua-dua. Saya berdoa. Ya, kita semua berdoa buat Pak Awi. Saudara, kita angkat kedua tangan kita, berdoa buat Pak Awi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu ini berdoa untuk Pak Awi dan keluarga, karena hamba-Mu sudah mengenal Pak Awi dan keluarganya semenjak tahun 2006, Tuhan. Dan sampai hari ini, beliau belum memiliki rumah sendiri. Kami berdoa, Tuhan, berkati rumah dengan cara yang ajaib. Amin. Dengan caranya Tuhan. Supaya Amin. kami semua tahu, supaya kami semua mengerti, bahwa mengandalkan Tuhan Yesus sangat terbukti kuasanya. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan membukakan, Tuhan mencurahkan berkatnya limpah dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga dalam tahun depan, Pak Awi sudah memiliki rumah sendiri, tidak kontrak-kontrak lagi. Terjadi sesuai dengan imannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. Amin. Nanti kita lihat, saudara. Ya. Iya. Tahun depan Pak Awi sudah punya rumah. Amin. Amin. Nah, mestinya ini grupnya Pak Petrus Ginanjar itu ada kesaksian mestinya ya. Nanti kita undang. Namanya Pak Wisman. Ya. Pak Wisman itu waktu saya khotbah di gerejanya Pak Petrus, dulu tidak punya rumah. Lalu saya hanya berkata, tak doakan kamu punya rumah. Maaf ya, bukan saya ini sakti, enggak, yang sakti itu Tuhan. Saya ini juga bisa sakit, saya habis sakit loh. Saudara.
Saya ngajar Miracle is Free, tapi saya sendiri sakit. Sakitnya apa? Kolesterol saya 350. Waduh. Bayangin. Ya. Itu tandanya apa? Tidak ada penguasaan di ini loh. Babi masuk semua. Ya, sakit. Ya, nah itu namanya mencobai Tuhan, Saudara ya. Lalu saya bertobat, sekarang sudah sehat walafiat, gitu ya. Jadi bukan kita ini manusia, Saudara, tapi Tuhan yang kita sembah itu loh, yang sanggup membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Luar biasa. Ini Pak Yuswa. Dari mana ini Pak Yuswa? Pak Yuswa? Iya, Pastor. Saya. Ya, siap. Shalom, Pastor. Shalom. Bapak dari mana? Malang, Pastor. Dari Kota Malang. Dari Kota Malang. Kok sampai bisa gabung dengan kita? Coba tolong ceritakan, Pak. Apakah ada diprovokasi? Itu kan tadi ada juga teman-teman yang bagi sama Pak juga. Ya. Usaha. Gimana? Agak putus. Satu grup sama Bang Erlan, jadi tadi dibagi link langsung kita masuk. Oh, begitu. Puji Tuhan. Dapat sesuatu malam hari ini, Pak Yuswa? Ya, puji Tuhan, ngerti sedikit, Pastor, karena saya masuknya tadi telat. Oh gitu? Tapi tidak apa-apa, nanti Pastor Fendi Samsudin akan bagi linknya. Dan kita ini kan, kita rekam, lalu biasanya kita nanti masukkan di YouTube, ya. Lalu Siap. Pak Yuswa besok bisa ikuti dari awal, ya. Tapi jangan berarti saudara nanti minggu depan Anda tidak ikut, ya saya tak nunggu aja siaran ulang. Ya berkatnya berkat ulangan, tidak enak, saudara ya. Mendingan direct langsung ketemu dengan saya begini, wah dahsyat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Tadi ada yang nongol sebentar lalu hilang lagi. Tadi namanya siapa? Ibu Tiffany siapa tadi? Saya mau menyapa beliau. Tidak ada. Ya sudah. Ini Mr. Fendi, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbacakan oleh saya? Belum, Pak. Belum, ya. Ini from Imin. Terima kasih untuk pelajaran malam ini, Pastor. Mohon izin live dulu. Oh ya, tidak apa-apa. Kita beri izin. Puji Tuhan. Saudara, kalau memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, ya saya tidak berkata mudah-mudahan, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berkata mudah-mudahan, tapi kalau kita memiliki iman dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak lagi percaya dengan yang di luar Tuhan, ya, tapi percaya kepada firman Tuhan. Perhatikan, yang tidak mungkin jadi mungkin, ya. Apalagi kita mengalami masa-masa yang seperti ini, ya. Pesan saya, nggak usah takut, ya. Virus ini urusannya Tuhan, tetapi kita memiliki sebuah kewajiban untuk kita tetap menjaga diri, physical distancing, ya, social distancing, keluar rumah pakai masker, kalau itu maskernya masker disposable, masker rumah sakit itu yang biasanya warna biru ya, itu hijau ya. Sudah satu kali pakai ya sudah dibuang. Tapi kalau itu maskernya dengan masker kain, ya jangan masker kain pulang dari bepergian atau kerja, tidak dicuci besok dipakai lagi, enggak ya. Cuci dengan cara direndam dengan deterjen sebentar aja, lalu saudara bilas dan dikeringkan, ya. Supaya apa? Supaya kita sehat. Jangan jadi orang Kristen lalu kita berkata, yang penting iman, Pak. Ya, iman. Tapi iman, saya katakan, iman itu bukan ngawur. Iman itu sebuah alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita memiliki hikmat. Ya, sebab iman itu tidak akan pernah bisa lepas dengan hikmat. Amin. Ya, pokoknya Pak, mati betulan, saudara. Tadi saya naik Grab, ya, dan sopir Grab berkata kepada saya tidak terlalu yakin Pak dengan virus. Ya, virus itu hanya rekayasa Pak. Saya ngomong, teman saya pendeta meninggal banyak, teman saya dokter banyak yang meninggal dunia. Ya, saya nggak perlu sebutin namanya. Ya, di media sosial saya, maaf ya, saya itu punya 3 akun Facebook. Setiap hari saya lihat ini keluarga mana yang meninggal dunia. Rata-rata itu 4-5 orang dari 3 akun saya ini. Perhatikan. Jadi ini bukan hoax. Tadi orang yang suka menebar fitnah,
itu tidak mendapatkan bagian loh dalam kerajaan Allah. Ya, tapi bukan kita berarti harus takut. Ya, yang penting jaga diri, ya hidup sehat, makan sehat, tidur cukup, jangan tidurnya kebanyakan, lalu tidak mau kerja, antara kerja dan istirahat harus seimbang, lalu minta perlindungan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, saya berdoa, segala apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil, juga beruntung. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi sekali lagi, Tuhan akan membuat hidup kita ini berhasil dan beruntung. Bagaimana caranya? Caranya Tuhan. Ya, menghadapi masa-masa yang sukar seperti ini. Tadi saya ketemu dengan anggota DPR RI. Saya doain dia. Lalu dia berkata, betul Pak Pendeta, saya sudah alami, beliau anak Tuhan. Di dalam Yesus itu tidak pernah ada jalan buntu. Kalau salaman diizinkan, saya salaman. Ya, tapi saya ingat, kita tidak boleh salaman, saya hanya hormat. Siap, komandan. Itu firman Tuhan. Ya, di dalam Yesus perhatikan, tidak pernah ada jalan buntu. Ya, kodratnya Tuhan, naturalnya Tuhan, itu selalu membuat jalan baru buat kita. Ya, makanya kita tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Ya, dalam masa-masa seperti ini, ya pasti ada pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar di setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Oke, saudara, kalau tidak ada yang kita bahas lagi malam hari ini, saya rasa cukup. Kita bertemu malam hari ini dalam acara Miracle is Free, dan saya berdoa supaya acara ini terus yang menjadi acara yang memberkati semua orang, yang memengertikan kepada semua orang bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini, dan mujizat itu gratis bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ya, kepada orang yang mau coba-coba pun, kalau Tuhan izinkan, ya pasti akan menerima mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau melihat wajahnya Pastor Rudi Wawa, apakah ada? Karena saya mau minta beliau untuk menutup dalam doa. Pastor Rudi Wawa. Beliau sudah tidak ada. Ada. Ya. Saya minta dengan hormat Pastor Rudi Wawa untuk menutup program Miracle is Free malam hari ini, ya, supaya kita semua diberkati Tuhan. Maaf, sebelum ke Pastor Rudi Wawa, saya melihat Cik Dewi Veronica tadi muncul sebentar. Cik Dewi Veronica, tolong di-unmute. Saya mau bicara 1 menit. Ya, puji Tuhan. Tadi, ya, shalom, Pak. Shalom. Tadi lupa. Tadi dari mana ya asalnya? Dari Kalimantan, Pak. Kalimantan. Dari Kalimantan Barat ya? Iya. Dari Pontianak ya? Iya, Pak. Puji Tuhan. Ini juga ada Pontianak. Ini Pak Awi, ya, yang tadi saya tanya itu, Kohawi itu dari Pontianak juga. Oh, iya, iya. Nah, jadi puji Tuhan, ada 2 orang Pontianak malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Amin. Silakan Pastor Rudi untuk berdoa, tutup dalam doa malam hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita satukan iman percaya kita kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga hikmat kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Hikmat kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya apa yang kami dengar pada malam hari ini boleh sesuai iman kami terjadi di dalam hidup kami. Kami diberkati, kami menerima urapan Tuhan, kami menerima mujizat Tuhan, karena kami percaya dan kami sungguh-sungguh pada malam hari ini mau mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kutuk Tuhan, segala kutuk tidak berlaku atas setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Karena kami percaya oleh kuasa darah Yesus Kristus kami telah dimerdekakan dan kami dilayakkan untuk menerima mujizat yang besar, untuk menerima kuasa yang besar, untuk menerima urapan yang besar yang dicurahkan pada malam hari ini. Dan kami terima di dalam iman percaya kami. Dan kami pun boleh berdoa untuk Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto. Biarlah kasih anugerah Tuhan, hikmat Tuhan turun di dalam kehidupannya, mengalami janji Tuhan, mengalami terobosan Tuhan, sehingga membawa setiap kami anak-anak Tuhan, jemaat gereja IHK, dan gereja-gereja lainnya bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami kuasa, mengalami mujizat, semuanya gratis diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak Tuhan yang takut,
yang setia dan taat, percaya, dan melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan tidak ada satupun yang terhilang, dan kami dilayakkan untuk menerima mahkota yang terbaik, untuk menerima semua hal yang baik yang daripada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita jangan live dulu ya. Saya minta Pastor Fendi untuk memfoto kita semuanya yang besok akan ditayangkan di media sosial. Jadi yang mute tolong unmute semuanya ya, terutama ditampakkan wajahnya. Ya, nanti Pastor Fendi akan mempotret kita semuanya ya. Nah, tolong wajahnya. Semua teman-teman bisa dibuka videonya, mungkin bisa mengambil posisi dan semuanya angkat jempolnya seperti ini ya. Oke, semuanya 1, 2, 3. Masih ada sebagian yang belum online. Oke, saya tunggu sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Saudara besok bisa lihat di Facebook-nya IHK ya. Gereja IHK ya. Jadi sudah bisa lihat, saudara akan bisa menemukan wajahmu di situ semuanya ya. Puji Tuhan. Dan minggu depan, Kamis depan itu tanggal 20, dan tanggal 20 itu adalah hari libur, maka Miracle is Free juga kita liburkan. Kita akan ketemu tanggal 27 Agustus, kita akan membahas tentang kutuk pesugihan ya. Orang yang nggak kaya-kaya cari kekayaan ya, cari tuyul ya, piara buto ijo ya, piara tuyul, piara segala macam, akibatnya apa ya. Gitu. Dan bagaimana melepaskan dari ikatan-ikatan kutuk pesugihan ya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.